ruangan yang berbahagia ini, serta selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang kita harapkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Untuk memulai acara ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya pemaparan dari materi budaya positif oleh teman kita Erwin Saputra Siregar. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan guru yang telah memberikan kesempatan. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Selanjutnya, selawat beriring salam marilah kita lakukan tinggikan ke arwah Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan guru sekalian, Bapak Ibu sekalian yang telah mau menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara destinasi aksi nyata modul 1.4 dari program Guru Penggerak Calon Guru Penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Bandung Utara. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena meluangkan waktunya untuk dapat hadir di tempat kita yang mulia ini. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang modul 1.4 dalam hal melengkapi aksi nyata saya pada program Guru Penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Bandung Utara. Di sini kita akan mempelajari atau membahas mengenai aksi nyata tentang modul 1.4, yaitu bagaimana kita melaksanakan budaya positif di sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke acara, saya minta Bapak Ibu sekalian berdiri sebentar. Kita speaking agar lebih semangat ya, agar kita tidak ngantuk dalam mengikuti acara ini ke depannya. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Ikuti aja gerakannya ini.
Terima kasih. Dalam waktu kita. Oke, terima kasih untuk speaking kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk ke materi kita yaitu tentang disiplin positif. Jadi di sini, disiplin positif itu menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai guru atau pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya hidup atau kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memiliki lagunya berdasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Jadi di sini kita pengertian dari tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara ini yaitu setiap anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan karakter setiap anak. Itu tidak bisa kita lomba secara instan, tapi kita coba melakukan pembiasaan positif agar sifat atau karakter dari murid kita itu dapat terbentuk dengan baik. Selanjutnya kita juga harus memperhatikan kodrat zaman yang ada pada anak itu. Artinya kita melakukan pendidikan itu kepada anak harus melihat perkembangan zaman. Karena pendidikan itu dinamis, berubah-ubah. Mungkin dulu didikannya kita dididik dengan keras, tapi sekarang kita tidak boleh mendidik anak dengan keras. Kita tidak boleh hanya kita dapat memberikan penguatan atau memberikan restitusi kepada anak, menyadarkan anak bahwa yang dilakukannya itu adalah salah. Itu yang kita lakukan sebagai guru. Di sini budaya positif ini, budaya positif di sekolah yaitu nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab dan harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan di mana profil pelajar Pancasila ini meliputi dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri dan kreatif. Dalam mendidik peserta ini di sekolah kita ini, kita harus selalu memperhatikan yang namanya profil pelajar Pancasila. Kita harus menanamkan kepada siswa itu tentang religius, menghargai perbedaan, mengajarkan sifat mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Dari sini konsep utama budaya positif yaitu ada 7 bagian, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Itu pertama kita lakukan di sekolah kita ini, bahwa kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak baik untuk kita harus kita rubah sesuai dengan paradigma lingkungan belajar yang ada pada saat ini. Selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kita juga sebagai guru harus mengetahui apa kebutuhan dari siswa kita tersebut, sehingga dalam permasalahan siswa itu kita mampu menyediakan solusi kepada anak tersebut. Selanjutnya kita harus juga memperhatikan motivasi perilaku manusia. Bagaimana dia melakukan itu, apa motivasinya. Sedangkan yang kelima, restitusi posisi kontrol kita sebagai guru. Apakah kita harus bisa menempatkan posisi kita dalam menghadapi siswa yang bermasalah. Yang keenam yaitu membentuk keyakinan kelas. Ini sangat penting dilakukan di dalam kelas. Keyakinan kelas ini menjadikan anak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini nanti yang kita lakukan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran peraturan atau permasalahan di sekolah kita ini. Ini yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam budaya positif, di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif juga. Kita sebagai guru harus menyediakan lingkungan yang positif juga.
menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, agar siswa mampu untuk berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Artinya di sini kita sebagai guru harus mampu menyediakan lingkungan belajar yang positif yang membuat anak nyaman di kelas, tidak takut kepada guru atau tidak bosan kepada guru. Yang kedua yaitu disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Artinya di sini di sekolah kita ini ada beberapa peraturan, namun tugas kita sebagai guru hanya mengontrol siswa itu melakukan disiplin sesuai apa yang telah dikenakan oleh lingkungan budaya positif. Jadi selama ini kita sebagai guru kita mempunyai fungsi kontrol, yang dimana bahwa kita selama ini bahwa berpendapat bahwa kita ilusi guru mengontrol murid. Artinya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika tersebut memilih untuk tidak dilakukannya, walaupun tampaknya guru tersebut sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Artinya di sini kita sebagai guru tidak bisa sepenuhnya mengontrol apa yang harus dilakukan oleh seorang murid atau siswa kita di kelas. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya selama ini kita sebagai guru di sekolah kita ini beranggapan memberikan penguatan atau pujian kepada siswa itu tidak efektif di kelas dilakukan. Kita memuji siswa kita itu di kelas itu tidak efektif. Ini efektif dalam jangka pendek saja. Artinya dia hanya melakukan disiplin terhadap guru itu saja. Artinya guru yang lain dia tidak mengikutinya. Ini bahwa kita berpendapat bahwa ilusi bahwa semua penguatan itu positif. Artinya selama ini kita berpendapat bahwa semua pujian yang kita berikan kepada siswa memberikan dampak positif. Ini miskonsepsi. Sebenarnya itu tidak baik. Sebenarnya baik, tapi dia hanya jangka pendek, tidak jangka panjang. Artinya ada sisi negatif lain. Contoh, nanti dia hanya bisa melakukan disiplin atas guru si A. Dengan guru si B, dia tidak mau melakukan disiplin. Karena guru si B jarang melakukan penguatan kepada dirinya. Selanjutnya bahwa ilusi bahwa kritik dapat membuat orang bersalah dan dapat menguatkan karakter. Artinya di sini kita di kelas juga seperti guru selalu menyalahkan siswa. Kita selalu menyalahkan siswa. Artinya hal ini berdampak negatif. Apabila kita selalu menyalahkan siswa, itu tidak efektif dilakukan. Inilah miskonsepsi dari Lucy Dr. William Glasser, bahwa dia menyatakan bahwa setiap kritik dan membuat orang bersalah itu akan merubah anak itu untuk melakukan tindakan yang positif. Ternyata tidak. Hal ini karena ini pengaruh sangat berat. Apabila anak tersebut merasa benar-benar bersalah, ini bisa terjadi dia bunuh diri nanti. Ada kasus itu, nanti dia akan bunuh diri karena dia terlalu kita memberikan dia merasa bersalah. Akhirnya dia tidak percaya diri, tidak mau bertemu di kelas, bosan di kelas, sehingga menimbulkan hal-hal yang negatif. Selanjutnya itu ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Artinya di sini kita sebagai guru, kita berpikiran bahwa kita harus memaksa itu, kerjakan itu tidak bisa karena itu miskonsepsi. Artinya apa? Kita tanya dulu siswa itu apa yang ingin dia lakukan. Kita tidak boleh memaksa dia lebih jauh lagi. Itu merupakan perubahan paradigma belajar dari Dr. William Glasser. Selanjutnya di sini masuk ke materi kedua yaitu disiplin positif. Apa makna disiplin bagi pelajar di sekolah ini? Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu apa itu disiplin?
Oke, mematuhi peraturan harus, artinya kita memaksakan anak itu untuk sesuai aturan di sekolah kita. Ya, betul sekali ya guys. Mematuhi peraturan. Ada peraturan kita paksakan anak itu. Misal jam 7.00 wajib hadir di sekolah. Berarti kalau anak itu disiplin 7.00 dia hadir, berarti dia dikatakan disiplin. Berarti kita memaksakan sesuatu itu kepada anak. Oke, ini konsep disiplin selama ini kita di sekolah. Jadi di sini kita mempelajari tentang arti disiplin dari awal. Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplina itu artinya itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi Sokrates dan Plato ini memaknai bahwa disiplin ini berasal dari murid itu sendiri, bukan kita memaksakannya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita selama ini, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang parolet untuk mendapatkan kepatuhan. Kita menyuruh itu untuk mereka patuh terhadap peraturan yang ada di sekolah ini. Sebenarnya ini merupakan miskonsepsi dari pengertian disiplin positif. Jadi, kecenderungan adalah menggunakan kata disiplin yang tidak nyamanan atau bentuk hukuman. Misal tadi ada sesuai terlambat. Terus kita langsung melakukan hukuman. Itu miskonsepsi bahwa bukan dengan apa yang kita tahu atau pencapaian tujuan yang mulia. Jadi kata disiplin ini selama ini di benak kita sebagai guru bahwa itu adalah hukuman. Dia melanggar disiplin, hukum. Dia melanggar tidak berpakaian lengkap, dihukum. Itu makna disiplin selama ini dalam benak kita. Sedangkan di sini menurut KHD tentang disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang ditarget yang perlu tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Artinya di sini anak-anak itu memahami, menyadari dirinya bahwa dia disiplin itu atas nilai kebajikan yang dihargai. Misalkan sebagai contoh, kita berkendara memakai helm. Apa tujuan kita memakai helm? Agar kalau terjadi kecelakaan terhindar. Kepala kita ya kan? Kita terhindar. Kita percaya itu. Kalau kita memakai helm, kita bisa selamat walau terjadi kecelakaan. Seperti itulah konsep disiplin. Kita menanamkan jiwa nilai kepada anak diri kita untuk dia yakin bahwa kejujuran itu adalah benar. Kejujuran itu adalah benar. Dia yakin bahwa terlambat ke sekolah itu adalah salah. Tugas kita sebagai guru adalah menyadari, memberikan motivasi intrinsik kepada diri setiap siswa kita. Artinya bahwa dia meyakini bahwa disiplin itu akan menjadikan dia orang yang berguna di masa yang akan datang. Kita memberikan pelajaran bagi dia bahwa disiplin itu sesuai dengan nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu adalah nilai yang diakui dari lintas agama, suku, ras, dan bangsa. Misalkan bertanggung jawab. Rasanya sebuah agama meyakini bahwa bertanggung jawab itu baik. Semua agama. Kejujuran. Semua agama di Indonesia khususnya, baik dia suku, bangsa, ras, suku, menyadari bahwa kejujuran itu adalah hal yang baik. Itu merupakan nilai kebajikan. Berbohong itu berdosa, atau membunuh itu salah. Itu nilai kebajikan negatif yang semua agama rasa di Indonesia ini salah.
Itu merupakan nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai profil berdasarkan Pancasila. Jadi dalam konsep disiplin ini, nilai profil pelajar Pancasila ini tidak boleh kita tinggalkan, yaitu ada religius. Kita menanamkan disiplin religius, tapi bukan dengan bentuk hukuman. Misalkan dia tidak bawa sejadah, dihukum, tidak boleh. Kita meyakini dia bahwa sejadah itu sangat penting, atau memakai baju mukena. Kita menyadarkan dia bahwa mukena itu hal yang penting dalam beribadah. Oke, selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Artinya 73 sekian siswa kita ini mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi setiap siswa di sekolah kita ini mempunyai nilai-nilai yang berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Artinya, kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Artinya, anak-anak di sekolah ini mempunyai kebutuhan sandang dan pangan, makan, minum, pakaian. Ini sebagai orang tua di rumah kita wajib memenuhi kebutuhan dari anak kita di rumah, baik di sekolah kita ini, bahwa dia memiliki makanan dan minuman serta pakaian. Misalkan di sekolah kita ini kalau anak itu tidak makan atau lapar, kita paksakan belajar di kelas itu akan susah. Jadi kita harus meyakini bahwa apa kebutuhan anak tersebut sehingga dia malas melakukan belajar. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini juga psikologis. Kebutuhan psikologis artinya kebutuhan itu, anak itu berhak untuk disayangi dan diterima melalui kebutuhan ini. Artinya walaupun dia tidak bisa dalam kelas kita harus menghargai dan terima apa saja pendapatnya. Kita tidak boleh menyalahkan anak di sini. Selanjutnya kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan kebebasan ini anak-anak yang tidur di kelas. Misalkan ada anak yang tidur di kelas, kita gali, kita wawancara dengan dia, melakukan pertanyaan-pertanyaan apa kira-kira kebutuhan dia sehingga dia tidur di kelas. Mungkin dia cara belajar kita yang membosankan. Kita melakukan metode ceramah atau tidak melibatkan siswa dalam pelajaran sehingga dia merasa bosan. Jadi kita harus memahami kebutuhan kebebasan ini. Selanjutnya yaitu kebutuhan pengusahaan, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini juga meliputi bagaimana gambaran kita di kelas, bagaimana cara mengajar kita di kelas, tentang bagaimana menghadirkan pembelajaran yang menarik. Selanjutnya yaitu kebutuhan penguasaan. Ada siswa itu yang mau dia hanya tampil. Setiap hari kegiatan dia harus tampil. Apapun kegiatannya dia harus tampil. Itu merupakan kebutuhan yang dia ingin hadirkan, adalah kebutuhan penguasaan. Kita sebagai guru harus memahami itu. Kita tidak boleh menjudge dia, tidak boleh mengikutsertakan dia, tapi kita berikan kesempatan kepada dia agar kebutuhan penguasaannya terkabul. Dia merasa senang dan bertindak semakin positif ke depannya. Itu mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi ini tadi teori motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu
melakukan disiplin agar dia tidak kena hukuman. Ini disebut ini motivasi eksternal keluar dia. Dia hadir ke sekolah ini karena takut dihukum. Dia tetap waktu hadir ke sekolah ini karena dia takut dihukum oleh gurunya. Itu motivasi eksternal. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang atau institusi. Jadi dia ini datang melakukan disiplin ke sekolah kita ini hanya untuk dipuji. Kita melakukan pujian kepada dia. Ya, itu masih motivasi eksternal. Yang ketiga, yang inilah yang harus kita lakukan, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Bahwa dia melakukan disiplin positif agar dia bisa melakukannya dan memahami apa yang menjadi dipercaya. Ini motivasi internal. Jadi inilah tujuan disiplin positif. Ini tadi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Yaitu yang pertama, menghindari tidak nyaman hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia mendapatkan imbalan. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kewajiban sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kewajiban dirinya. Jadi kita di sini lanjut ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman. Korbannya anak-anak itu mendapat kehilangan. Murid akan tersakiti. Kita melakukan hukuman, murid akan tersakiti. Sistem ini tidak akan berjalan karena di dalam kelas murid akan merasa takut dan terbawa keluar dari sekolah kita ini. Konsekuensi yaitu kita menyerahkan diri. Sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman juga. Konsekuensi ini nyaman tapi hanya untuk jangka pendek. Yang paling tepat yang kita digunakan adalah restitusi. Ini nanti yang kita akan pelajari tentang bagaimana melakukan restitusi di sekolah kita ini. Restitusi ini merupakan cara paling ampuh, pendekatan paling ampuh dalam hal menenangkan keyakinan kepada peserta didik kita. Inilah tujuan disiplin positif. Ini tadi konsep disiplin yang identitas gagal, hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak dan menghargai dirinya. Konsekuensi bagus, tapi dia penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi konsep disiplin, yaitu murid bertanggung jawab. Tanpa kita lakukan, tanpa kita suruh, murid itu sudah sadar dirinya, sudah sadar dia bahwa kalau dia lihat sampah di depan kelasnya, diambil. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dalam hal lain, teori kontrolnya mengenal kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini salah satu contoh kasus siswa sering terlambat datang ke sekolah. Jadi kalau dia hukuman, dia dihukum dengan bernyanyi 10 lagu nasional. Misalkan siswa membersihkan toilet, siswa berlari mengelilingi lapangan. Ini merupakan hukuman. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk siswa yang terlambat, tidak ada pengulangan menjelma seri dan dia otomatis tertinggal penjelasan dari guru. Artinya di sini konsekuensi ini kita misalkan jadi guru. Apa peraturan yang terlambat? Oh, mengambil sampah Pak, ya ambil. Kita sebagai guru mana sebatas itu. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan yang tujuan utama disiplin positif adalah restitusi, yaitu
guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa dalam penyelesaian masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini kita berat sebentar ya. Apa kira-kira ini? Apakah pernyataan di samping ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu sekalian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena memang permintaan teman. Murid diminta bertelanjang kaki atau tidak bersepatu sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Itu merupakan pasti ada hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman dan hukuman. Dari di sini selanjutnya itu yang kelima tentang restitusi posisi kontrol guru. Selanjutnya itu restitusi posisi kontrol guru. Jadi di sini kita sebagai guru harus memahami posisi kita dalam menghadapi masalah yang dihadapi oleh siswa. Ada posisi kita penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan yang paling terakhir adalah manajer. Ini merupakan video tentang posisi kontrol guru. Untuk itu Bapak Ibu sekalian mohon disimak. Bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Joseph dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Lalu terlambat. Ini terlambat. Bu, saya Apa? Coba. Kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Kekalian kamu jadi anak. Dasar pemalas. Kok kapok sih kamu? Berapa kali terlambat? Keliling lapangan basket. saya harus ke lapangan basket, Bu. Pak Ibu, beraninya jawab terlambat, berani jawab pula. Ke lapangan basket kali sekalian, kapok. Ke lapangan basket. Tim penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bu, Naren, kenapa terlambat lagi, nak? Wah, Naren, tenang ya, bikin ibu susah ya. Mau terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Oh, gimana ini? Bu, Gusti Naren. Tuh kayak kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Sudah sering terlambat loh. Apa coba? Bu, maaf sekali. Ya sudah, kalian jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Kan kuat lagi kalau kamu begini terus. Tentungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Bu, maaf sekali. Ini pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. sudah jam berapa ini nak? Pagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Mesin urusan absen kamu. Ini ada-ada saja. Posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Ibu, Kalau kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? terus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kita tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Bu, harus tinggal kelas pas jam istirahat.
20 menit. Nah, konsekuensinya demikian. Di nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, jadi itu tadi adalah pemahaman kita tentang posisi kontrol kita dalam menghadapi masalah yang dilakukan oleh seorang siswa kita ini di sekolah ini.
Jadi tadi posisi yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Karena dalam posisi manajer ini kita dapat meningkatkan motivasi intrinsik terhadap siswa kita. Artinya kita memberikan nilai-nilai kebajikan, menanamkan nilai-nilai kebajikan, menanamkan keyakinan kepada siswa kita, sehingga apa yang dia lakukan secara sadar maupun secara tidak sadar dia bisa mempertanggungjawabkan atau memperbaiki masalahnya tersebut. Jadi ini tadi bentuk pertanyaan-pertanyaan kita sebagai guru. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Ini dampak negatifnya, si anak akan merasa terus-menerus. Dia merasa bersalah dan tidak bisa membahagiakan orang lain. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Ini sebagai teman. Ini sebagai teman ini, siswa itu hanya dapat dikendalikan oleh guru-guru yang dia senangi saja. Terhadap guru lain, dia tidak akan bertindak yang lain lagi. Yang keempat, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Misalkan kita di kelas, bagi siswa-siswa yang berkelakuan aktif kita menyiapkan stiker-stiker bintang, senyum, itu sebagai pemantau. Ini bagus, tapi dia tidak bisa jangka panjang, dia hanya jangka pendek. Aturan dia di kelas 3 mendapatkan stiker yang banyak, di kelas 4 gurunya tidak melakukannya lagi, dia akan kendor lagi. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Artinya kita tidak langsung menghukum siswa. Kita gali dulu, kira-kira posisi kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Setelah kita tahu kebutuhannya, apa permasalahannya? Setelah kita tahu apa permasalahannya, apa tindakannya? Kita tanyakan keyakinan dia, apa itu salah atau benar? Sebenarnya kita sudah menerapkan ini di sekolah kita ini, tapi kita tidak tahu itu namanya, ya kan? Karena sekarang kita naik atau komanda, masuk bertemu dengan saling. Sering kita lakukan, tapi kita tidak tahu itu apa namanya. Jadi yang terakhir itu kamu selalu paling terakhir, ini begitu. Ini ada kasus pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Ibu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SD. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Mengetahui hal ini dan mulai tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur oleh kepala sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolonglah bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja, mereka tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kira-kira dari kasus ini, posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu Wati itu adalah apa kira-kira? Sebagai teman. Posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu Wati ini adalah sebagai teman. Ini adalah bentuk identitas gagal berhasil dan identitas berhasil sukses, yaitu penghukum. Biasanya guru penghukum menunjuk-nunjuk, memberi fisik, menyakiti, berkata kamu tidak melakukan kamu merasakan ini nanti. Itu sebagai guru penghukum. Hasilnya apa hasilnya? Memberontak, murid memberontak, menyalahkan orang lain, murid sering berbohong. Itu dampak dari posisi penghukum. Jadi kaitannya dengan dunia berkualitas, murid mendekatkan guru di luar dunia berkualitas. Murid beranggapan guru itu tidak baik. Apabila kita sering menerapkan posisi guru kita sebagai penghukum, guru menganggap kita itu kejam, terus sangar. Nanti bisa kita dinamai, ada nama baru kita nanti. Guru
guru kejam, guru stres atau guru apa, itu kalau kita sering menggunakan posisi penghukum. Selanjutnya, posisi pembuat merasa bersalah. Kita selalu berceramah, menceramai murid, menasihati. Guru berkata, seharusnya kamu sudah tahu ya, Bapak sekali telah mengatakan, Bapak sekali sama kamu itu tidak ada baiknya sama sekali gitu. Kita berceramah, hasilnya murid sering menyangkal pembicaraan kita, berbohong, kita tanya dia berbohong. Jadi dampaknya yang terjadi pada murid yaitu lemah, dia tidak mandiri dan juga tergantung pada orang lain. Jadi pada posisi ini murid meletakkan guru di dalam dunia berkertas sama tadi seperti penghukum, dia beranggapan guru itu kejam. Pokoknya di mata dia guru itu negatif, tidak ada positif. Dia tidak menghormati kita sebagai guru. Selanjutnya, yang identitas berhasil itu sebagai teman dan pemantau. Sebagai teman dan pemantau, kalau dia sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid, kita merangkul murid. Udahlah, enak mau, mari masuk di bawah, masuk di madu kepala masuk mau. Itu sebagai teman. Nah, kok cuma sakpo, nah dari bagian, enak mau, ini mulai guys. Saya mulai beli, pokok nak ulang belakang. Itu sebagai teman. Apa dampaknya? Dia juga lemah, tidak berat, mandiri dan tergantung. Artinya dia hanya suka kepada guru tersebut, kepada guru lain yang tidak melakukan hal sedemikian kepada dirinya, dia tidak suka. Itu dampak negatif dari seorang teman. Yang keempat itu pemantau. Artinya di sini pemantau dia tak pada aturan. Misalkan 1 alif yang 8 tidak boleh membuang sampah. Konsekuensinya apa? Ada terlambat buka sepatu, tidak boleh pakai sepatu dalam kelas. Atau ada terlambat berdiri sesuai peraturan yang ada di sekolah. Itu sebagai pemantau. Apa dampaknya? Bahwa dalam posisi pemantau kita sering diberikan hukuman atau penghargaan. Misalkan kita sebagai pemantau ada siswa yang pintar, kita beri pujian, kita beri reward, hadiah. Siapa nanti yang siap selesai mengerjakan nomor 4, silakan memen, ya kan? Silakan memen. Atau siapa yang bisa ke depan nomor 1? Oke, siapa? Ini identitas sukses. Tapi siswa tersebut hanya tergantung kepada guru tersebut, tidak semua guru. Jadi yang paling ideal adalah manajer. Bagaimana posisi manajer? Kita terlebih dahulu menggali potensi-potensi siswa. Misal, siswa terlambat. Apa dasarnya terlambat? Mungkin dia tidak disiapkan sarapan, tidak dimandikan, atau orang tuanya jauh. Kita tidak langsung menerapkan. Kita tanya dulu, kenapa terlambat? Ini. Salah nggak itu? Salah. Apa keyakinan kelas kita? Ini Pak. Artinya kita menanamkan keyakinan kepada itu bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Itu posisi kontrol guru. Selanjutnya yang keenam, ini hal penting yang harus dilakukan di kelas, yaitu tentang keyakinan kelas. Kita harus buat keyakinan kelas di tempat kelas kita agar setiap siswa merasa ingat dan terus melakukan keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Artinya tadi sebagai contoh kejujuran itu merupakan nilai kebajikan. Artinya kejujuran ini semua agama, ras, bangsa menyadari bahwa kejujuran itu adalah hal yang benar. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih motivasi seseorang dari dalam intrinsik. Artinya kita yakini kalau kita berkendara tidak pakai helm itu nanti akan terjadi bahaya. Kita yakini itu. Atau kita nanti tidak pakai masker saat COVID semalam, kita akan terkena virus. Kita yakini itu.
Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankannya keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Artinya, misalkan semalam itu ada COVID, ya kan, COVID-19, ada peraturan. Setiap warga negara harus pakai masker. Itu peraturan. Bahkan di India, warga yang tidak pakai masker, dipukul, ya kan, dipukul. Itu peraturan. Sebenarnya bukan begitu konsep peraturan itu. Kita meyakini bahwa masker itu dapat melindungi diri kita dari virus COVID-19. Sehingga kita tanpa disuruh pun memakai masker, kita tetap memakai masker tersebut. Karena kita percaya ini dengan memakai masker itu kita dapat terhindar dari COVID-19. Itu adalah konsep disiplin. Jadi keyakinan kelas juga seperti itu. Tanpa kita suruh kepada siswa kita itu untuk melakukan membuang sampah pada tempatnya, dia sudah paham bahwa membuang sampah pada tempatnya itu tidak baik. Itu merupakan keyakinan. Kenapa tidak peraturan kelas ada dibuat? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena peraturan kelas itu dari satu pihak. Misal peraturan hanya pihak dari sekolah. Misalkan peraturan ini peraturan terlambat hadir. Peraturan itu hanya dari satu pihak saja. Sedangkan kalau keyakinan itu dari dua pihak, dari murid dan guru, yakin sepakat. Kalau peraturan hanya dari guru, misalkan tidak boleh terlambat, itu peraturan. Jadi kalau kita buat keyakinan itu, kalian sepakat tidak kalau terlambat itu tidak baik? Kita tanyakan siswa kita, sepakat tanda tangan. Itu kesepakatan menjadi sebuah keyakinan. Kita harus libatkan siswa kita dalam membuat keyakinan kelas. Misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri, dan masih banyak lagi. Jadi ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, kebajikan universal. Pernyataan kelas dibuat dalam bentuk positif, artinya kita tidak boleh menuliskan kalimat-kalimat yang negatif dalam peraturan kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Apalagi kita di guru SD, ya kan, siswa kita dari kelas rendah, dia belum terlalu paham, artinya kita dikit saja. Karena jangan terlalu panjang. Semua warga kelas untuk berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Artinya di awal pembelajaran kita melakukan diskusi bersama dengan siswa kita untuk membentuk keyakinan kelas. Yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya di awal murid banyak melakukan pelanggaran keyakinan. Kita bisa revisi lagi keyakinan kelas tersebut. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas, yaitu yang pertama ini cara membentuk keyakinan kelas. Mempersilakan warga sekolah atau murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Kita lakukan diskusi dulu dengan siswa kita di kelas. Apa kira-kira peraturan yang harus kita lakukan di kelas? Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada siswa di papan tulis. Kita tulis di papan tulis atau di kertas besar atau kertas apa namanya itu, double folio, dengan menggunakan post-it yang semalam itu ditulis dulu di dalam kertas mazir lalu ditempel. Itu merupakan yang ketiga. Setelah peraturan-peraturan tersebut banyak sudah dapat dari siswa kita, yaitu kita menyusun kalimat-kalimat yang bentuk positif dan bentuk negatif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat jangan ini adalah kalimat negatif. Apa yang kita tulis? Berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan-pernyataan yang tulis di sana masih banyak yang berubah peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajaklah warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang dituju dari peraturan tersebut. Selanjutnya, kelima, tinjau ulang keyakinan secara bersama-sama. Yang keenam,
Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas mempersilakan meninjau ulang kebijakan dan menandatangani. Artinya kita suruh siswa kita untuk membuat cap jempol atau tanda tangan di dalam keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang ketujuh, keyakinan sekolah tersebut didekatkan di dinding, harus dipajang di dalam kelas. Artinya apa tujuannya harus dipajang? Agar semua siswa bisa melihat setiap hari. Kira-kira kalau dia melanggar nilai kebajikan, saling menghormati, apa konsekuensi untuk dia? Ini contoh keyakinan kelas 1 misalnya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Apa nilai kebajikan yang dituju? Yaitu untuk mengupload diri, menghormati guru. Setiap anggota kelas perlu senang, bahagia, menyenangkan. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Artinya setiap tugas yang diberikan oleh guru dikerjakan oleh siswa kita. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Artinya apabila ada kelas lain salah atau mungkin tidak baik dalam mengerjakan tugas, siswa yang lain itu menghargai. Apapun bentuk karya dan siswa kita harus menghargainya. Yang terakhir, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Artinya di kelas tidak ada kelas kita itu yang dibully atau diolok-olok oleh kawan-kawan yang lainnya. Agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan kelas yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun ajaran baru dapat didedikasikan untuk mendalami setiap keyakinan kelas dengan berbagai kegiatan. Artinya di awal semester kita lakukan keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan mana yang ingin kita tuju bagi siswa kita di dalam kelas? Ini yang paling utama. Inilah konsep disiplin positif, yaitu yang namanya segitiga restitusi. Yaitu apa tujuannya? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Artinya proses segitiga restitusi ini merupakan pendekatan untuk menciptakan kondisi baik bagi murid agar dapat memperbaiki masalah mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memberikan diri setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini ada video tentang penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu silakan disimak agar lebih memahami. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dalam dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan tunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah kok. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak ditinggal lebih gegabah hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes pada Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menginginkan sesuatu itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan
bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menonjolkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat mengembangkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah penerapan segitiga restitusi. Sebenarnya saya yakin kita sebagai guru di sekolah kita ini sudah menerapkan ini, tapi tidak sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi, sesuai sisinya. Yang kita lakukan adalah paling sering yang saya amati yaitu pada validasi tindakan yang saya. Kita hanya menanyakan asal-lambat-kom, ya kan? Kita menanyakan apa yang dilakukan itu adalah salah atau benar. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, ada 3 sisi dalam penerapan segitiga restitusi ini. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Kita tidak boleh memberikan pernyataan kepada siswa kita, walaupun dia melanggar, kita tidak boleh langsung menyalahkan dia. Kita tidak boleh menyalahkan dia. Kita tahu mungkin misalkan dia tidak berpakaian lengkap, kita langsung menyalahkan. Tidak boleh. Kita harus menstabilkan identitas dia. Jangan kita membuat siswa kita merasa gagal. Misalkan pernyataan yang bisa kita ajukan yaitu
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan hal tersebut gitu. Artinya kesalahan dia itu tidak terlalu menyeret dirinya ke dalam berita yang itu tadi. Atau mungkin pernyataan yang kita lakukan adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita mulai ini tujuannya agar siswa itu stabil identitasnya. Dia tidak merasa bersalah. Dan kemudian itu pada tindakan yang salah, kita memberikan gambaran kepada siswa terhadap apa yang dilakukan itu adalah salah. Dan kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan, kamu tentunya punya alasan kenapa melakukan ini, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Selanjutnya yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Setelah tadi ada keyakinan sekolah kita, terutama keyakinan sekolah kita, bahwa kita dalam tahap ini hanya menanyakan keyakinan apa yang telah disepakati. Apakah dia bisa berusaha memperbaiki kesalahannya tersebut. Ini tahapannya. Mungkin sekian dari saya untuk kegiatan pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Tentunya disiplin positif ini tidak bisa berjalan sangat cepat. Ini bisa terjadi di sekolah kita ini dengan adanya kolaborasi yang baik antar semua warga, baik dengan guru sama guru, dengan warga masyarakat, orang tua, dan dengan siswa kita. Misalkan sedalam apapun kita lakukan di sekolah kita ini tentang disiplin positif ini, tanpa ada dukungan dari orang tua di rumah, ini tidak berjalan. Ini tidak berjalan ya. Begitu juga kita di sekolah ini, setiap guru kita harus berkolaborasi atau bekerja sama yang baik agar penerapan disiplin positif di sekolah kita ini dapat tercapai dan dapat dipertahankan. Karena salah satu yang menentukan kualitas dari sebuah sekolah itu bukan sarana-prasarana saja, melainkan disiplinnya. Itu menentukan kualitas dari sekolah. Kalau orang tua murid yakin menyekolahkan anaknya di sekolah kita, setelah selesai belajar dari sekolah kita, mempunyai nilai kebajikan universal yang dia yakini, misalkan kejujurannya meningkat, imannya meningkat, itu juga merupakan dapat meningkatkan kualitas sekolah kita di SD 100 Semanggil ini. Untuk itu kedepannya mudah-mudahan kita sebagai rekan-rekan guru dapat menjalin kolaborasi yang baik agar tercipta disiplin positif dan kita saling mendukung satu sama lain. Oke? Untuk itu terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sampai di sini pemaparan materi dari saya. Begitu saya kembalikan kepada moderator. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, setelah kita mendengarkan pemaparan tentang disiplin positif, mungkin sudah cukup jelas ya Bu. Kita di sini menutupnya dengan doa. Sebelum kita tutup, kita berdoa ya menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.